Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Al-Mus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, yang kedua Al Habib Ahmad bin Agir Alatos. Untuk itu lebih akrabnya mungkin ya sedikit kita minta biodata beliau masing-masing kepada beliau. Coba silakan dari Habib Qasim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat kita yang tercinta, guru kita yang mulia, yaitu Kiai Haji, yang sekarang dipanggil Kiai Haji nih, ya, Al Ustadz Imam Ghazali. Masya Allah. Amin. Udah hampir 10 tahun ya. Masya Allah. 10 tahun kemana itu? Ya alhamdulillah kita dipanggil dengan izin Allah, berkat Allah, sampailah masuk di pondok pesantren yaitu Al-Musyarafah dengan yaitu apa namanya ini? Lokes Al-Mus TV yang alhamdulillah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan berkah selalu. Amin. Ini biar nggak kaku banget ya. Santai aja. Jadi santai. Menceritakan kisah anak langsung apa gimana nih? Nama dulu Bib. Oh, nah, biar pada kenal di pemirsa. Emang belum ada kenal mana? Ya, Nama ini Habib Qasim bin Ja'far Segaf, lahir tahun 81, ya kurang lebih lutung sendiri deh ya. Iya. Dan pernah mondok juga di Bangil oleh Habib Ahmad bin Husin Segaf, itu kurang lebih 7-8 tahun. Langsung bertemu dengan beliau ini di Ribatul Tarim, yaitu pendiri daripada Al Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, diteruskan oleh anaknya ya Habib Hasan dan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Saya yaitu memegang daripada cabang Majlis Nurul Mustafa 4 yang dipimpin langsung oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf, yang berdakwah setiap malamnya ya ke seluruh negara, khususnya di Indonesia. Dan alhamdulillah Al-Fagir juga ya, karena di pondok pesantren dengan beliau ngopi dan ngeteh doang. Tapi alhamdulillah Berkah. kalau orang duduk sama orang baik, insya Allah kita jadi orang baik. Karena itu doanya orang-orang baik. Dan akhirnya kita kembali bertemu dengan beliau. Seperti itu. Iya. Kalau mau dipanjangin, dipanjang soalnya nih. Benar. Nggak sampai 30 menit, bakal lebih nih. Baru omongan Anda doang nih ceritanya nih. Nggak kebagian oleh Habib Ahmad nih. Iya. Begitu ya, yang terutama kenalan singkat lah Bib. Ya, yang penting singkat, padat, dan mereka juga udah tahu siapa Habib Qasim ini. Betul. Di media medsos. Siap. Oke, siap. Sekarang Habib Ahmad. Silakan Habib Ahmad. Untuk saya sendiri, bagi yang belum tahu, Al-Fagir Ahmad bin Agir Alatos, umur Al-Fagir 17 tahun ya. Karena umur kagak ada yang tahu, saya masih muda ya. Doain biar panjang umur. Amin. Ya, Amin. kita biar panjang Amin. umur. Habib. Qasim panjang umur. Amin. Al-Mus TV juga kita doain panjang umur ya. Amin ya Rabb. Jadi Amin. kurang lebih singkat cerita, kita kumpul di sini nggak lain nggak bukan nyambungin tali silaturahim. Betul Habib. Ya, di Yayasan Al-Musyarafah ini. Betul, Yang mudah-mudahan kita semua Al-Musyarafah. Amin. Ya, Mulia. mulia. Amin. Ya, duduk di tempat yang mulia, insya Allah kita jadi orang-orang yang mulia. Kurang lebih Al-Fagir adalah salah satu saudara daripada Habib Qasim. Ya, dari jihad ibu maupun jihad abah. Jadi abah Al-Fagir sama ibu Al-Fagir misanan atau mindon sama ibu Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf. Nggak lain nggak bukan, Al-Fagir juga khidmat sama seperti beliau di Majelis Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Fagir juga berkhidmat bareng mendampingi Habib Qasim, yaitu di furu daripada cabang Majelis Nurul Mustafa 4 yang dipimpin oleh beliau dan pusatnya sama di Jakarta.
Nah, pengalaman belajar, alhamdulillah Al-Faqir belajar di bumi ya. Bukan di planet, bukan di bumi ya. bukan. Yang pasti di Siap. bumi, kalau di planet bingung kita. Iya, benar. Jadi apa kita? Makhluknya juga beda. Panjang ke kanan Benar, habis-habisnya. siap. Intinya kita belajar kagak ada habis-habisnya. Betul, siap. Ya, jadi alhamdulillah para pemirsa, di sini kita sedikit sekelumit profil beliau. Adapun nanti kalau mau lebih panjang lagi, sekarang medsos sudah gampang, tinggal diakses saja. Baik Habib, keduanya mohon maaf dari Habib Qasim dulu. Di sini itu kan kita sekarang ketika menuntut ilmu pasti ya dalam hal ilmu itu dituntut untuk disampaikan. Dalam ya lebih kata singkatnya adalah harus dakwah. Nah, kira-kira apa suka dukanya di dalam dakwah, terlebih zaman sekarang ini yang anak muda itu sudah banyak virus-virusnya yang kita lihat di internet dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana Habib? Baik, intinya memang benar kita diajarkan oleh orang-orang dulu, terutama dari guru-guru kita, harus benar-benar belajar. Karena ilmu itu penting yang kita pelajarin. Kenapa? Karena ilmu pertama buat diri kita. Ya, setelah kita paham ilmu itu bisa diamalkan buat kita, buat keluarga kita, maka lalu disampaikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita emang ditugaskan untuk mengajak kebaikan. Nah, kalau cara kebaikan itu kan banyak. Betul. Ya, bukan belajar aja, ya. Sabaqatul khairat itu kan bermacam-macam, berlomba dalam kebaikan itu macam-macam. Yang terutama yang lebih penting adalah menuntut ilmu. Kalau pengalaman ana sendiri di dalam dakwah, yaitu kita nggak segampang kita membalik tangankan untuk orang yang kembali kepada Allah. Jadi jangan ente nyalahkan orang yang lagi zikir, yang lagi sholawat. Gitu. Kenapa? Karena orang mau ngucapin kalimat la ilaha illallah itu juga gampang. Betul. Karena dari ilmu itu yang kita cari adalah keberkahan. Dari siapa keberkahan? Yang terutama dari kebahan guru. Kalaupun kita punya ilmu banyak, keberkahannya nggak ada. Nah, untuk menyampaikan kepada orang lain, jangankan orang lain, buat diri kita sendiri, kita nggak akan kebuka. Buat apa? Buat hidayah, taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu hanya menyambung spot kontak Kalau koneksi. Ya. Kontaknya. Ya itu. Kalau udah dicabut. Betul. Gampang. Beda kalau keberkahan. Kalau udah dicabut, listrik setrumnya masih ada di dalam gardunya. Itu yang namanya keberkahan. Nah, dari semua pengalaman ana di dalam dakwah itu ya memang pastinya kita harus jelas dalam Al-Quran juga kul haq walau kana murrah. Karena dalam kebayaan itu pasti aja ada yang mana kita pahit ngerasain ngenalin orang tuh tidak gampang. Seperti mana Rasulullah SAW dari satu persatu sahabat sampai semua seluruh umatnya tahu apa itu agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu pengalaman anak selama 26 tahun. Al-Faqir ngikutin Habib Hasan, dakwah Nurul Mustafa, menuntut ilmu, nggak lain adalah khairun nas anfa'ul nas, untuk manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita hidup ini tidak akan sendiri, kita hidup pasti yang sabdain Nabi yusarru mar'u mana orang kita akan kumpulin nama Nabi Muhammad. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang nggak baik itu aja. Nanti di akhirat juga kita ketemu sama orang yang baik, nggak baik. Betul. Tapi kita kalau kita sabar untuk ilmu, ikhlas untuk ilmu, dakwahnya menyampaikan dengan sabar dan sebagainya, insya Allah harapan kita dakwah, kita menuntut ilmu, kita bisa jadi aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Semacam itu Ustaz Ghazali. Siap. Buat Ahmad gimana suka dukanya dalam berdakwah? Suka duka dalam berdakwah, yang namanya dakwah yang mau nggak mau kita dakwah itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu utama. Intinya kita ngambil contoh dari sosok daripada sosok yang membawa dakwah.
Nah sekarang di zaman Nabi Muhammad aja kita udah banyak pelajaran. Apa yang kita bisa ambil dari zaman Nabi Muhammad seperti tadi yang Anda sampaikan. Kenapa Nabi dan Rasul semuanya hampir rata-rata sebelum jadi Rasul itu mereka mengembala kambing. Nggak lain nggak bukan karena bakal menemukan kadang-kadang orang-orang kayak kambing. Kadang lebih parah daripada kambing. Nah jadi kalau jangan heran kalau ngelihat kalau di zaman Nabi aja suka dukanya sangat luar biasa, tapi udah dikasih intinya apa yang diajarkan kesabaran. Betul. Karena berdakwah itu butuh kesabaran. Apa yang kita hadapi kayak sekarang aja. Nah kita kan lagi tanpa disadari kita lagi berdakwah. Namanya mengajak orang dalam kebaikan. Dan ini juga kita butuh sabar. Emang enak kagak mau buru-buru belum tidur. Lah begitu suka duka. Tapi kita telan mang sabar insyaallah zafar. Nah, itu sedikit dari Al-Fagir sebagaimana Habib Umar bilang, nggak lain nggak bukan dengan apapun seperti Habib Gasim tadi bilang, bagaimana caranya kita mengajak orang itu kebaikan seperti media sosial termasuk sesuai kita niatnya untuk apa. Kalau ini untuk berdakwah maka dapatlah pahala dakwah. Dan kita juga harus bersabar bagaimana mendidik orang itu karena kasih sayang dan bentuk kasih sayang cuma dua, sayang dengan lembut, sayang dengan tegas. Jadi ada orang yang harus dilembutin, ada juga orang yang harus ditegasin. Jangan heran kalau ada yang dakwah seperti itu. Iya siap. Baik Habib, intinya dalam suka dan duka ini pasti semua orang memberikan ya artinya statement masing-masing. Cuma kembali lagi dalam dunia dakwah ini kan memang butuh waktu, proses. Nah kira-kira strategi apa nih Bib? Dalam jangka waktu kalau kita lihat Rasulullah itu perjalanan kurang lebih 10 tahun di Madinah itu bisa mengembalikan Fathul Makkah. Nah artinya ada nggak trik-trik atau strategi yang kira-kira kita kan membaca nih bagaimana fashion sekarang, masyarakat seperti apa. Nah kira-kira ada nggak dakwah yang mungkin dari pemirsa nanti juga ketika punya ilmu dia bingung gimana caranya, saya ilmu banyak cuman nyampainya bingung, strateginya seperti apa. Nah kira-kira menurut Habib gimana Habib? Kalau Anda begini, dakwah itu mawaddah hasanah, hasanah dengan menyampaikan dengan baik. Jadi kalau strategi itu kita nggak usah kita rubah lagi. Ikut salaf gitu ya. Apa yang diajarkan oleh ajdadukum, kakek-kakek kita ikutin. Seperti dakwahnya Habib Umar bin Hafid. Mereka juga mengikuti ajdadukum, kakek-kakek mereka. Yang memang mereka itu merangkul dengan satu sama lain. Karena Rasulullah berdakwah juga kepada orang kafir Quraisy, sama orang-orang selain agama. Kenapa kalau kita harus berkumpul dengan mereka? Karena kejahatannya orang-orang kafir ini kan Allah Quran bilang, lam tarda anka yahudi wala nasrani hatta, sampai itu ayat. Itu kan artinya dia bagaimana caranya untuk merubah dulu caranya supaya dia mengikuti dia ajarannya orang-orang kafir. Bukan dari ilmunya, tapi cara dulu. Makanya sekarang nih yang banyak merusak anak-anak muda, yang menghancurkan anak-anak muda, enggak lain adanya TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, itu buatan siapa? Buatan orang Yahudi. Bagaimana yang dibuat oleh orang-orang Yahudi kita rubah dengan cara kita dakwah. Di situ cara kita rubah strategi kita. Dibikin kita yang buat. Supaya apa? Cara-cara kita yang kita ajak dulu oleh orang-orang guru-guru kita buka di media misalnya. Yang sekarang lagi rame apa namanya? Facial begitu tuh. Fashion ya. Nah, kan itu bukan satu. Lihat, di Kalimantan ada. Bikin. Di Palembang ada. Nah, itu yang dia khawatirkan untuk anak-anak muda yang sehingga nanti mengikuti. Makanya kita bikin facial tapi kita dengan ngaji. Betul. Facial kita dengan baca Al-Quran. Terus nahu, sorot, seperti di mana itu kita gerakan di media medsos yang sudah menyediakan oleh mereka. Betul. Gitu. Nah, kalau strategi ini bagaimana? Ya kita ikuti yang udah ada. Seperti Habib Hasan yang udah bagaimana? Seperti Habib Hasan dakwahnya ya baca maulid,
kenalin dulu untuk maulid. Karena guru kita Habib Hasan itu turun terjun dakwah itu cuma satu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Al-muhabbah dulu. Dikenal dulu, cinta dulu sama Rasulullah. Kalau dia udah kenal siapa itu Rasulullah, pasti dia akan ngakuin apa yang dia lakuin oleh Rasulullah. Cinta dulu. Karena orang kan ada bahasa cinta utibu buta. Itu kalau dia udah cinta kepada Rasulullah, kenal dengan cara kita membaca maulid, kita membaca burda, bersaudan dan salawat itu, insya Allah mereka akan kenal. Lama-lama mereka akan tahu siapa ini yang kita puji adalah Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Semacam itu. Nabi Muhammad. Apa itu? Strateginya, Beb? Karena anak muda sekarang tuh ya dibilang seperti belut lah, Beb. Yang saya dapat dari guru saya, bahasa dari Gasim, strategi dakwah. Apa yang Allah ajarkan, ta'awan. Ta'awan itu gotong royong. Betul. Ya, ada orang tadi mau nyampein tapi dia punya ilmu, Betul. dia mau nyampein tapi susah. Bingung. Caranya gimana? Kalau dia punya duit, dakwah pakai duit. Manggil orang yang bisa nyampein. Betul apa enggak? Betul. Sediain tempatnya, dia juga dakwah. Jadi intinya gotong royong, tangan dan kiri. Kalau satu yang berat juga kita bisa Nah, coba cara dakwahnya mereka ini bagaimana mengajak anak-anak muda, kan anak-anak muda begitu. Beda sama orang tua. Kalau orang tua kan pemahamannya luar biasa. Nah, ini dakwah ini bagaimana mengikuti zaman, membuat apa yang disukai anak muda, biar mereka itu kenal Nabi Muhammad. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Hatinya dulu kita ambil. Hatinya udah ke situ diarahkanlah oleh guru-guru, dan semuanya itu tidak gampang dan butuh yaitu saling membantu satu dengan yang lain ya. Butuh yang punya pikiran dengan pikirannya, kreatifnya dan lain sebagainya, dan itu ada di dalam Al-Quran dan hadis panjang kalau di Dia betul, ada habis. benar. Intinya ikhlas seperti mereka. Subhanallah. Ya, Beb, jadi kita memang Ini terakhir apa gue nih? belum. Ini kita minum dulu boleh nih. Belum. Ini ada air nggak? Ada. Oh, ada ya. Silakan. Haus nih soalnya. Silakan, Beb. Iya. Ya, jadi alhamdulillah ya tadi sedikit kita tahu strategi memang banyak. Artinya setiap orang itu memiliki cara masing-masing. Likulli syai'in maziyah. So, Setiap orang itu punya kelebihan. terakhir Disatuin kan luar biasa ya. Itu Makanya dah. jangan bawa diri bareng-bareng. Ya. Seperti apa yang kita lihat guru-guru kita Habib Hasan. Kan Subhanallah. adik kakak itu bareng-bareng luar biasa. Itu beda. Jarang-jarang biasanya orang berantem kan. Benar. Kalau ini bareng-bareng, jangan heran kalau Nurul Mustafa seperti itu. Betul. Nah, itulah Bib yang maksudnya kita ingin, mungkin ada beberapa maziyah yang mungkin bisa dibocorkan. Ya pastinya semua mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan terkadang orang lupa ketika mungkin ada hawa nafsu, ingin dia tenar sendiri sehingga pikul sana pukul sini dan lain sebagainya. Jadi gini, dakwah itu cuman apa yang tadi kita bicarakan, semua punya trik masing-masing. Cuma satu doang yang ana diajarin sama semua masyayikh, istiqamah. Subhanallah. Kalau memang ente niat sudah istiqamah terus, nggak bosan apa yang ente sampaikan, insya Allah mereka akan kenal